Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Mang Es Angler, Mas Bro. Mudah-mudahan kita sehat dan bahagia pastinya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke sahabatku, untuk kali ini kita mau ke tempat Aman Yusman ya Mas Bro. Untuk tempat beliau kita mau tanya-tanya kepada beliau tentang kisah kehidupan beliau ya Mas Bro. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya Mas Bro. Oke Mas Bro, kita langsung saja. Oke Mas Bro, ini kita mau ke rumahnya Mas Bro. Ini Mas Bro. Nah Mas Bro, kita sudah sampai rumah beliau Mas Bro. Dia tinggal sama anaknya Mas Bro. Oke Mas Bro, langsung saja kita masuk ke dalam Mas Bro. Assalamualaikum. Oh, Mas Bro. Oke Mas Bro, kita sudah ke dalam Mas Bro, ke tempatnya Mas Bro. Nah, masih mana? Oh, masih di WC Mas Bro. Oke Mas Bro, sabar dulu Mas Bro. Oke, kita tunggu dulu Mas Bro. Kita duduk dulu Mas Bro. Nah, ini istri beliau Mas Bro. Wah Arjuna. Oke Mas Bro, sambil kita nunggu paman kita Mas Bro, kita istirahat dulu. Nah, ini Mas Bro, beliau sudah selesai dari kamar mandi Mas Bro. Mas Bro, kita lagi santai-santai dulu Mas Bro. Lagi ngobrol-ngobrol sama beliau Mas Bro. Capek Mas Bro, lumayan, gak perlu jauh. Tapi capek Mas Bro. Oke Mas Bro, kita sudah sama beliau Mas Bro. Kita mau ngobrol-ngobrol panjang lebar Mas Bro, pendek-pendek juga. Oke Mas Bro, langsung saja Mas Bro. Inilah beliau, ini Yusman, itu teman Yusman, dan ini istri beliau, itu Arjuna Mas Bro. Kita mau tanya-tanya tentang kehidupan perjalanan, kehidupan beliau ya Mas Bro. Karena beliau ini seorang yaitu tunanetra ya Mas Bro, mempunyai keterbatasan penglihatan. Jadi kita pengen tahu yaitu kisah-kisah pertama kali beliau yaitu mengalami ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala ini, yaitu ujian yaitu dengan keterbatasan penglihatan. Jadi mulai dari sumbernya, asalnya sampai ke saat ini Mas Bro, kita mau tanya-tanya Mas Bro. Oke, jadi pengen nanya dari awal pertama sekali kejadian, itu saya manggilnya Wak Pak Mas Bro ya. Wati itu awal pertama kali bisa nyingok ini. Asalnya kan mata. Oh, motong ya. Menyadap karet Mas Bro, menyadap karet. Ini asal karet, ada karet dari ujung kan. Oh, jadi beliau ini Mas Bro pertama kali yaitu asalnya sebelum beliau masih melihat, yaitu di nyadap karet ya. Tapi berarti tinggi sih ya. Tinggi ya. Jadi tinggi. Jadi pas ini apa namanya? Tatalnya itu Mas Bro, tatalnya itu jatuh ke mata. Jadi jatuh ke mata itu Langsung lari kai aku. langsung lari kai ya. Yo. Jadi langsung lari ke sungai Mas Bro, mungkin di apa? Dibasahi mungkin Mas Bro. Iya, jahit kan. Iya. Masih sakit kan, masih potong. Iya. Pas lega. Nah, balik baik sama sakit. Oh, jadi tapi masih bisa motong gitu itu? Iya, masih. Masih bisa motong terus, tapi sakit ya? Sakit. Nah, oke, kita tahan dulu Mas Bro. Ternyata kita kedatangan kopi Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro. Mantap Mas Bro. Alhamdulillah, terima kasih Mas Bro. Pada tuan rumah ya Mas Bro pastinya. Ini rumah anak ya, yang paling bisa adalah Joni Iskandar Mas Bro. Tapi sekarang dia nggak ada Mas Bro, masih kerja mungkin. Jadi masih bisa motong terus, tapi masih sakit ya? Sakit. Langsung sakit. Balik. Malamnya mulai tidur, sebentar. Jadi pas malam tuh mulai tidak bisa tidur lagi. Nggak bisa tidur lagi. Kan. Tapi masih bisa nyingok ya? Iya, masih bisa melihat ya? kan. Jadi masih bisa melihat Mas Bro pertama Mas Bro tadi. Jadi dari itu perobat ya bersantai ya. Bersantai terus jadi tidak masalah ya. Tidak masalah. Tidak masalah. Kamu nular nggak? Aku ini boleh. Oh, tapi yang pertama tak boleh lagi. Jadi pas balik itu tidak lama dari di rumah itu berapa hari tadi itu? Ya betul ini lagi. Lama. Lama ya, bulanan ya. Iya, bulanan.
Jadi bulanan Mas Bro, pertama kan berobat, alhamdulillah sembuh. Nah, terus nggak lama itu nggak bisa nengoknya. Iya. Jadi akhirnya nggak bisa melihat, benar-benar nggak bisa melihat Mas Bro. Jadi sebelah tapi ya? Iya sebelah. Sebelah. Pertama ya, nggak bisa. Nular. Oh, dari sebelah itu Iya nular. yang pertama yang sebelah mana aja? Sebelah kanan. Sebelah kanan pertamanya nggak bisa nyingok. Jadi yang sebelah kanan nggak bisa melihat pertama kali Mas Bro, terus pindah ikut Iya. nyebar ke Nyebar sebelah ke kiri Mas Bro. Saudara gue. Jadi nyebar ke sebelah kiri, ujung-ujungnya yang sebelah kiri itu nggak bisa melihat. Iya. Itu berobat juga sih. Iya neman berobat. Teman ya berobatnya, tapi ya memang sudah mungkin kehendak Allah. Jadi ada tempat berobat setelah operasi. Iya operasi 2 kali operasi. Dua kali. Tapi itu udah nggak bisa nyingoknya lagi. Jadi Iya. waktu beliau operasi sudah nggak bisa melihat lagi Mas Bro. Waktu beliau operasi, jadi pas operasi siapa tahu bisa melihat ya, harapan ini kan tetap Iya. ikhtiar, beliau tetap ikhtiar ya, bukan diam saja, bukan tidak berobat, dia tetap berobat, mencoba operasi, gagal operasi pertama tetap gagal. Jadi berapa kali operasi? 2 kali operasi. Jadi beliau ini 2 kali operasi Mas Bro, masih gagal ya, yang kedua Gagal. tetap gagal ya. Jadi setelah itu Balik dari operasi nah baru oh kan enggak benar lagi. nggak bisa Iya. lagi ya, memang ulah mutlak berarti kan nggak bisa diobati Iya. lagi lah intinya. Berarti sudah operasi, sudah 2 kali operasi masih nggak bisa melihat, berarti memang ya mungkin sudah takdir dari Allah ya, gantung dari Allah. Nah jadi aku pengen nanya itu apa pertama kali nggak bisa nyingok ini, aku rasa di hati Saya tanya sedih ya, rasa terpukul ya. Tapi sempat misalnya ada rasa misalnya apa kecewa kepada Allah, beda ya. terus luar biasa Mas Bro. Jadi pertama kali beliau nggak bisa melihat, tapi beliau tetap ikhlas ya, tetap menerima. Jadi tidak kasih misalnya rasa ya kepada Allah. Jadi beliau ini memang walaupun dalam kondisi seperti itu tetap sadar bahwa ini adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Memang jadi masih anggap pada waktu itu apa ini, penyakit ini adalah ujian dari Allah yang pasti, mungkin kan anak ya, ujian dari Allah. Tapi tetap berharap untuk sembuh ya. Jadi memang tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan ya. Kalau sembuh baik kan Jadi memang benar Iya. itu apa yang beliau sebut, misalnya setiap penyakit itu pasti ada obatnya, karena hadis Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis Muslim bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Jadi semua penyakit itu pasti ada obatnya jika bertemu pada obat yang pas pada penyakit itu, insya Allah bisa disembuhkan. Akan tetapi ketika penyakit itu tidak bisa disembuhkan, beliau juga seperti yang beliau sebut tadi, tetap ikhlas bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai waktu itu tidak berobat lagi. Masih Sudah terus, operasi. terus. Masih terus ya. Jadi sampai hari ini berapa tahun? 10 tahun. Jadi sudah 10 tahun Mas Bro. Ya, sudah 10 tahun beliau Jarak 4-5 bulannya lah tidak berobat terus. 4 bulan 5 bulan Iya. ini ya. Jadi jangka 5 bulan inilah Mas Bro, beliau nggak berobat lagi, tapi tetap misalnya ada jalan nanti kan tetap ikhtiar lagi, karena kita nggak boleh juga nunggu penyakit ya, Iya. nggak boleh juga nunggu penyakit, tetap ikhtiar dengan itu terus mencari pengobatan, siapa tahu bisa sembuh sampai yang pasti sampai akhir. Iya. Lah tetap berusaha. Tapi untuk sekarang nggak kasih lagi rasa hati sedih misalnya kan? Biasa weh. Soalnya kalau pertama itu pasti sakit ya sih kan. Kita dapat ujian itu ya, sebesar itu ya. Dari kita bisa melihat, ujung-ujung kita tidak bisa melihat lagi. Ini adalah ujian yang luar biasa, yang memang sulit untuk menerima kenyataan ini. Tapi ketika kita kembali kepada Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada kita itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijalankan oleh beliau, tetap ikhlas bahwa ini adalah takdir dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sampai sekarang beliau tetap bisa sabar jadi ya. Iya, Karena yakin bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wati juga ya, dia tetap sabar ya. Nah, jadi ini istri beliau Mas Bro. Tetap sudah 10 tahun tetap ikhlas, tetap sabar, yaitu beliau yang mencari
nafkah ya. Ya, cuman anak-anak beliau alhamdulillah tetap membantu beliau, tapi meskipun anak-anak ada, tapi beliau tetap berikhtiar dengan untuk mencari nafkah ya, untuk cari penghidupan, makan lah ini kalau bahasa kami yang cari makan, tetap beliau jalankan meskipun anak-anaknya ada, kadang-kadang memberi, tetap memberi pasti. Nah, anak-anak beliau ini alhamdulillah. Jadi sekarang tidak pernah berobat lagi, jadi lama udah berobat ya, sekitar 5 bulan ya. 5 bulan. Jadi seandainya misalnya ada kawan-kawan, ada yang tahu, misalnya ada, kalau bisa misalnya ada dokter atau apa yang insya Allah bisa menyembuhkan. Ini ada tidak bayangan sih? Mohon diinformasikan ke kami lah kalau misalnya ada. Kalau bayangan lampu masih. Jadi bayangan terang putih masih ada ya? Masih ada. Kosetan dihidupkan masih. Kosetan masih ada, masih bisa. Tapi kalau manusia tidak bisa nih, Nggak. bayangan tapi. Nah, jadi tapi kalau bayangan ini pijar macam ini masih ada. Ya. Jadi pijar seperti ini Mas Bro masih ada bayangan di mata beliau. Kami kan nggak paham kalau misalnya itu Mas Bro, apa misalnya masih ada kemungkinan untuk sembuh ya. Kami belum paham. Tapi kalau sana ada sahabat-sahabat yang nonton video ini yang tahu misalnya kan kalau misalnya ada bayangan seperti ini, mungkin ada pengalaman masih bisa disembuhkan ya, bisa informasi ke kami lah Mas Bro, atau bisa komentar di kolom komentar ya Mas Bro ya, siapa tahu lah. Nah, tetap ikhtiar untuk mencari jalan semoga sembuh ya, karena tetap seperti yang hadis Rasulullah tadi, tidak ada penyakit tidak ada obatnya, akan tetapi ada yang memang tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan itu berarti kita kembali lagi kepada takdir yang Allah tentukan, adalah uji takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sampai akhir hayat tetap beliau tidak bisa melihat ya, kalau memang sudah takdir ya. Tapi kalau memang sudah takdir tetap ikhlas ya, tetap ikhlas. Alhamdulillah, inilah yang luar biasa Mas Bro, yang sulit pribadi lah intinya ke saya. Mungkin kalau ujian ini diberikan kepada saya belum tentu mampu untuk menerima kenyataan seperti ini ya. Dari kita bisa melihat, tahu-tahu tidak bisa melihat lagi. Inilah luar biasa Mas Bro. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala ujian yang seberat ini, karena tidak ada ujian yang ditimpakan kepada seorang manusia hamba Allah intinya kecuali sebatas kemampuan orang itu. Jadi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Paman Yusman adalah Allah sudah tahu bahwa beliau ini sudah mampu untuk menjalani ujian ini. Kalau seperti kita belum tentu mampu, saya lah ini, kalau saya belum tentu mampu lah. Jadi tapi kelas jadinya alhamdulillah. Jadi sekarang yang nyari makan Pak Ci ya. Jadi gawe Pak Ci ini. Jadi gawe kerjaan istri beliau nyadap karet lah, tetap nyadap karet Mas Bro. Kadang ada juga gawe lain yang dapat rezeki dari jalan lain ya, dan juga anak-anak beliau alhamdulillah ya Mas Bro. Ini luar biasa Mas Bro. Nah, jadi itu awal kerja di apa? Ndak mulai itu di tahun 2000 berapa? Awal apa? Karena akhir 2012. Awal 2013. Oh di sambutan di akhir 2012 masuk ke 2013. Jadi sekarang 2022. Jadi 2022 2013 berarti 10 tahunan lah. Iya. Berarti sudah masuk 20 tahun, jalan 20 tahun. Tapi bulannya tidak ingat ya. Ingat saya bulan. Jadi beliau ini awal itu di tahun 2000, akhir 2012 masuk ke 2013. Jadi berarti sekitar 10 tahun lah semuanya. Jadi Mas Bro, kami juga kepada sahabat-sahabat semua mohon doa kepada kita bersama ya intinya. Mohon doa untuk beliau, mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan, diberikan petunjuk yaitu untuk menyembuhkan penyakit beliau. Jadi silakan itu mohon doa dari sahabat-sahabat semua. Oke sahabatku, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.